dilaporkan oleh Ibu Suhara. Ini artinya Bu Suhara sudah menabuh genderang perang. Saya pun mempersiapkan pasukan. Awal mula mantan dosen Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau akrab disapa Yai Mim, berseteru dengan pemilik rental mobil. Adapun perseteruan Yai Mim dengan tetangganya Sahara di perumahan Joyo Grand, Kota Malang, Jawa Timur, diduga salah satunya terkait persoalan tanah. Lahan yang dipersoalkan itu kini telah berfungsi sebagai jalan umum di depan kediaman mereka. Hal ini dibenarkan oleh Lurah Marjosari, Muhammad Saiful Arif, yang mengatakan bahwa persoalan tanah menjadi salah satu konflik yang hingga meluas di media sosial tersebut. Seperti yang ada di media sosial itu, Mas, terkait persoalan tanah juga, kata Arif pada Rabu 1 Oktober. Konflik antara Yai Mim dengan pasangan suami istri Sahara Sofwan yang tinggal bersebelahan di perumahan Joyo Grand Kavling Depak 3 Atas, Kelurahan Marjosari, terkait dua klaim yang saling berlawanan. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Karena statusnya sebagai tanah wakaf untuk kepentingan umum, Yai Mim merasa keberatan jika tetangganya secara rutin menggunakan akses tersebut untuk memarkirkan kendaraan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut. Menurut dia, jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan, sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Menyikapi kebuntuan ini, pemerintah Kota Malang melalui Kelurahan Marjosari mengambil langkah tegas untuk mencari titik terang. Lurah Marjosari, Muhammad Saiful Arif, menyatakan pihaknya akan melibatkan Badan Pertahanan Nasional atau BPN untuk melakukan verifikasi legalitas tanah. Untuk masalah tanah ini, kami tidak bisa memutuskan sepihak. Kami akan mendatangkan BPN untuk melakukan verifikasi lapangan dan pengukuran ulang. Kami sudah berkoordinasi dengan mereka, kata Arif. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan dan fungsi lahan yang menjadi objek sengketa. Diketahui Sarah memiliki usaha rental mobil sehingga kendaraan yang disewakan itu acap kali terparkir di depan rumah Yai Mim dan di pinggir jalan sekitarnya. Penjelasan Yai Mim. Puncaknya berawal pada 7 Agustus 2025. Rosida, istri Yai Mim, bahkan sempat berkali-kali membangunkan karyawan Sahara untuk memindahkan mobil. Meski telah dibangunkan berulang kali, karyawan Sahara tak kunjung bangun dari tidurnya. Rosida kemudian menghubungi Sahara hingga 3 kali. Akhirnya Sahara meminta Yai Mim untuk memindahkan mobil itu sendiri. Saya telepon kedua kalinya, Mbak, ini anak-anak tetap nggak bisa dibangunin. Terus Bu Sahara tetap bilang, bangunin Mbak sampai bisa. Yai Mim dan Rosida memang punya akses ke garasi dan mengetahui letak penempatan kunci mobil lantaran Yai Mim kerap membantu aktivitas di rental milik Sahara. Namun saat Yai Mim berusaha memindahkan mobil rental itu, ia terlalu menekan gas sehingga menimbulkan suara keras. Hal itulah yang membuat Sahara marah. Ia sedang tidur merasa terganggu dengan suara tersebut. Karena tempatnya itu ke bawah, ada jalan paving terus ke bawah, gasnya nekannya terlalu dalam, mengakibatkan bersuara keras. Jelas Rosida. Yai Mim menimpali. Saat itu Sahara keluar dalam kondisi masih mengenakan pakaian yang terbuka. Sambil marah, Sahara lantas menghubungi suaminya Sofyan. Setelah dihubungi sang istri, Sofyan langsung datang. Ia juga melampiaskan kemarahannya.
Tak mau memperpanjang masalah, Yaimim kemudian meminta maaf kepada Sahara dan Sofyan. Sahara pun menyambut baik. Ia juga berbalik minta maaf kepada tetangganya itu. Sebelumnya, upaya mediasi formal telah dijadwalkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan pada Senin 29 September lalu. Namun, mediasi tersebut terpaksa ditunda karena Yaimim berhalangan hadir. Awalnya kami berharap kedua belah pihak bisa hadir untuk mencari solusi. Namun, Pak Imam sedang berada di Jakarta untuk acara podcast sehingga tidak bisa hadir, ujar Arif. Pihak kelurahan menegaskan akan segera menjadwalkan ulang pertemuan mediasi tersebut. Untuk perseteruan itu, kini Yaimim dan istrinya Rosida diusir dari kediamannya di perumahan Joyo Grand Kavling Depak 3 Atas, Kelurahan Marjosari. Mulanya setelah perselisihan terjadi, RW setempat sempat menanyakan terkait identitas Yaimim dan istri. Sebab alamat di KTP Yaimim dan istri bukan di perumahan Joyo Grand, melainkan tertulis dari kelurahan lain. Oleh karena itu, menurut Rosida, Pak RW menyarankan agar Yaimim dan istri segera mengubah alamat di KTP dan KK. Saya dilaporkan oleh Ibu Suhara. Ini artinya Bu Suhara sudah menabuh genderang perang. Saya pun mempersiapkan pasukan, yaitu menunjuk panglima perang saya, yaitu Agustian Anggi Siagian dan kawan-kawan sebagai panglima perang untuk menabuh genderang perang pula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.